Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini, saya akan membagikan analisa dari IHSG dan juga saham yang menarik untuk minggu depan secara gratis, tanggal 30 Juni sampai 4 Juli 2025. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi yang belum join, boleh langsung join saja ya, karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana seperti saham scalping, menu sore, dan juga big akumulasi setiap harinya. Dan juga ada update yang terbaru seputar saham Indonesia ya. Ada juga tentang emas atau USD. Dan di sana juga akan saya share hasil dari profit kita di grup premium ya seperti ini. Kita cuan dari energi dan yang lainnya. Oke. Dan di sini juga ada analisa IHSG. Jadi jangan lupa bergabung ke channel Telegram Antek Saham secara gratis. Nah, karena ada yang gratis, maka tentunya ada yang premium ya. Sini ada Antek Saham Premium. Jika kalian join ke Antek Saham Premium, kalian akan mendapatkan benefit yang lebih banyak dari yang gratis, terutama akan mendapatkan saham-saham rekomendasi setiap harinya lengkap dengan trading plan beserta chart atau analisanya. Supaya kalian tidak mendapatkan saham rekomendasi saja, tetapi mendapatkan alasan kenapa saya merekomendasikan saham tersebut untuk dibeli. Kemudian mendapatkan juga grup khusus premium, ada channel dan juga grup untuk diskusi. Kemudian ikut market update setiap hari Senin melalui Google Meet, lalu menjadi prioritas dan bisa konsultasi portofolio kapan saja. Jika tertarik, boleh hubungi saya melalui Telegram @yosuaal. Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi pelanggan di YouTube atau berlangganan di YouTube dengan biaya hanya 1.000 per hari atau 30.000 per bulan. Kalian akan mendapatkan banyak benefit juga, seperti mendapatkan saham-saham menarik setiap harinya, saham menarik di tiap minggunya berupa videonya seperti ini, dan juga menjadi prioritas untuk berdiskusi di kolom komentar YouTube dan mendapatkan akses ke konten eksklusif dari Antek Saham. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Jika ada kendala, hubungi saya melalui Telegram atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Oke, kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari mengupdate dulu trading plan atau stock pick yang saya bagikan di minggu yang lalu. Yang pertama ada MPMX. Boleh kita lihat untuk MPMX sangat bagus ya. Kita pas beli di area bawah. Setelah masuk ke area pembelian kita di angka 915 sampai 950, harga langsung bergerak naik dan menuju target yang pertama. Jadi untuk MPMX masih running on trade kita. Jadi harusnya secara view-nya harusnya MPMX sampai ke target pertama yang minimal. Jadi yang sudah entry pada MPMX sudah profit ya. Harusnya sudah profit, running profit sebesar 3%. Jadi yang merasa sudah cukup boleh di taking profit, tetapi yang belum boleh di hold sampai ke target pertama di 980 atau sampai ke target yang kedua di 1005. Yang sudah cuan boleh absen dulu di kolom komentar supaya saya semakin semangat membagikan konten secara gratis kepada teman-teman sekalian. Lalu yang kedua ada SMDR. Untuk SMDR juga seharusnya ya di sini boleh kita lihat sudah hit target ya. Di hari Senin langsung terbang ke area target dan tidak masuk ya ke area pembelian. Jadi untuk trading plan pada SMDR invalid karena sudah langsung bergerak naik ke area target kita. Dan di sini dia turun kembali ya karena memang harga oil drop ya di hari Selasa dan hari Rabu, sehingga SMDR juga terpengaruh di bidang transportasinya. Oke. Jadi untuk SMDR sebenarnya masih sangat bagus ya, apalagi bertahan di atas support 310. Jadi untuk SMDR saya ulas sedikit. Jadi harusnya walaupun trading plan kita sudah tidak valid ya, tapi harusnya untuk SMDR masih akan bergerak naik selama bertahan di atas support 310. Nah sekarang karena posisi di area support, maka SMDR masih potensi bergerak naik pendek ke area resisten di sini ya. Ada 2 resisten pada SMDR. Jadi SMDR masih potensi bergerak naik asalkan bertahan di atas support 310. Oke. Jadi boleh di scalpingin atau kalian scalping di SMDR asalkan bertahan di atas 310. Oke. Di minggu yang lalu hanya 2 saham saja. Nah sekarang kita masuk ke analisa IHSG dan juga saham-saham yang menarik untuk minggu depan. Dan juga jangan lupa yang sudah cuan dari Antek Saham secara gratis di minggu yang lalu ataupun yang join di premium atau berlangganan di YouTube, boleh absen di kolom komentar ya siapa saja yang cuan dari saham-saham yang kita berikan. Oke. Kita mulai dari IHSG dulu.
Untuk IHSG ya, sesuai dengan analisa kita, kalau IHSG akan cenderung bergerak turun dulu karena memang ada pola double top di sini ya yang sangat valid, dan boleh kita lihat IHSG bergerak turun ke support yang pertama di angka 6815, dan setelah mencapai support ini mampu rebound ya. Jadi untuk IHSG karena sudah rebound di area support, maka harusnya pergerakannya akan tes dulu ke area supply atau neckline di angka 7001 sampai 7066. Setelah mencapai area ini ada potensi akan turun kembali karena secara pola biasanya akan seperti itu ya. Secara historisnya pergerakan harga setelah membuat pola double top seperti ini, breakdown, dia akan retest dulu ke area neckline-nya dan akan turun kembali seperti ini. Oke, jadi view saya pada IHSG akan cenderung bergerak naik dulu ke area supply 7001 sampai 7066. Nah, jika nanti ada rejection di area ini, maka IHSG akan turun kembali. Apalagi ya pergerakan naik di hari Kamis ini tidak diikuti dengan inflow, masih outflow ya. Outflow sebesar sekitar 181 miliar. Jadi harusnya outflow dari asing ini masih menjadi perhatian buat kita karena pergerakan naik di sini tidak diikuti dengan inflow. Jadi harusnya pergerakan naiknya masih akan terbatas pada IHSG. Oke. Jadi boleh perhatikan area supply yang menjadi area target naik rebound dari IHSG. Tetapi jika area tersebut bisa di breakout, maka pola double topnya akan invalid dan IHSG akan lanjut bergerak naik ke supply selanjutnya di angka 7247 sampai 7330. Maka dari itu boleh pantau satu area supply di angka 7001 sampai 7066 pada IHSG. Lanjut ke saham, sekarang kita masuk ya ke saham-saham yang menarik untuk minggu depan. Yang pertama ada BCIP, yang dimana BCIP di 1 minggu terakhir atau 1 bulan terakhir sudah rally ya dari bawah. Dari 50 yang dulunya tidur di 50, akhirnya rally dan sekarang di angka 108. Dan bagi kalian yang sudah entry BCIP dari bawah, misal di 50 ya, kalian entry sudah beggar ya sampai closing di hari Kamis kemarin. Oke. Tapi dengan ini sebenarnya BCIP masih potensi bergerak naik ya, karena di sini masih jauh ya, area targetnya sebenarnya bisa sampai ke area 120 sampai 130-an. Dan di sini boleh kita lihat konfirmasinya break dari resisten di angka 99 ya, baru di break di hari Kamis dengan candle yang cukup bagus ya di sini. Break, tapi memang di closingnya dia ada jualannya atau taking profit di area atas. Ini menjadi cara yang digunakan bandar untuk mengusir retail yang FOMO di atas ya. Jadi biasanya retail akan FOMO di atas dengan average di angka 110 ke atas dan akhirnya diturunin dulu sehingga retail cut loss di bawah dan akhirnya bandar bisa serak lagi di bawah. Oke, jadi pola ini sangat umum digunakan retail untuk digunakan bandar untuk mengecoh para retail yang FOMO di atas. Nah, maka dari itu jangan FOMO dulu, kita tunggu pergerakan BCIP akan turun dulu ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang menarik pada BCIP karena break dari resisten 99 dan ada potensi dia akan koreksi lagi dan kita beli di area bawah, buy in weakness, dan nanti kita akan sell di area atasnya. Oke. Jadi kita jangan ikut FOMO di area atas, tapi kita tunggu dia koreksi dan kita nanti bisa cuan dari BCIP. Oke, jadi konfirmasinya adalah break dari resisten 99 dengan candle yang sangat bagus dan ada potensi dia akan koreksi dulu sebelum melanjutkan pergerakan naiknya. Secara broker summary-nya harusnya masih bagus ya di sini. Nah, terlihat memang volumenya hijau ya, mulai dari 16 Mei, jadi sudah 1 bulan terakhir. Tapi di hari Kamis ya, ada jualan memang seperti yang tadi, sudah mulai ada taking profit di area atas dari asingnya di sini. Yang di tengah yang merah itu net foreign vessel, jadi yang TP dari asing dan yang akum masih dari lokal. Coba kita cek ya foreign. Nah, terlihat foreign memang buangan tapi volumenya hanya di 510 juta ya. Jadi tidak terlalu berpengaruh ya di sini. Memang cukup berpengaruh tapi ya, akum dari HP dan TF di sini cukup bagus. Oke, jadi dengan ini BCP harusnya masih akan lanjut bergerak naik ke target kita, tapi kita harapkan dia koreksi dulu ke area pembelian kita. Nah, dengan ini berarti boleh kita buatkan trading plan-nya karena masih ada akumulasi dan teknikalnya masih sangat bagus.
Sebelum ke trading plan-nya, kita hitung dulu risk reward ratio-nya. Dengan average pembelian di 104, stop loss di 97, target pertama di 111, risk reward ratio yang kita dapatkan 1:1, potensi profit dan loss di angka 6,73%. Jika target kedua tercapai di 116, kita akan mendapatkan profit sampai di angka 11,54%. Jadi cukup bagus untuk risk reward ratio pada saham BCIP ini. Oke, sini akan saya buatkan trading plan pada BCIP. Area pembelian saya buatkan di bawah ya, dari 100 sampai 106. Jadi kalian boleh cicil di area ini. Target 111, target 2 116, stop loss di 97. Oke, jadi harusnya secara view saya BCIP akan koreksi dulu ke area pembelian kita atau ke area support, dan setelah itu akan bergerak naik kembali ke area target kita. Nah, maka dari itu pantau support di angka 99. Jika support ini di breakdown, maka potensi terkena stop loss akan sangat besar ya. Tapi jika tidak, maka BCIP akan bergerak naik kembali. Dan ingat, jika ingin entry, tunggu pergerakan harga turun secara perlahannya seperti ini. Turun secara perlahan seperti ini. Tapi jika langsung drop dengan satu candle yang besar, misal candle sepertinya, drop dengan satu candle seperti ini, maka trading plan kita tidak valid. Jadi kita tunggu pergerakan koreksinya secara perlahan ya. Jadi kita tunggu. Di sini kan view saya masih akan turun. Jadi view saya masih akan turun seperti ini. Nah, pada saat pergerakan turun ini kita lihat apakah dia langsung drop atau turun secara perlahan. Dan jika langsung drop, maka trading plan kita tidak valid. Tapi jika turun secara perlahan, maka trading plan kita akan valid dan kalian boleh entry di BCIP. Oke, jadi tetap pantau pergerakan BCIP nantinya di hari Senin atau di minggu depan. Lanjut ke saham yang kedua. Nah, untuk yang gratis saya bagikan 2 saham ya. Tapi jika ingin mendapatkan saham-saham rekomendasi lebih lengkap atau lebih banyak, boleh bergabung di member premium atau bergabung menjadi pelanggan di YouTube Antek Saham. Caranya seperti yang tadi di awal, kalian tinggal klik tombol gabung di YouTube Antek Saham ini dan selesaikan pembayarannya. Oke, di sini saya buatkan, ini saya geser dulu ya. Boleh kita lihat untuk PYFA, saham yang menarik ya untuk minggu depan. Boleh kita lihat di sini, PYFA menandakan rejection-nya di area demand, menandakan rejection di area demand 218 sampai 228, dan boleh kita lihat juga secara historisnya pergerakan dari PYFA sangat bagus ya, reject di sini. Jadi sudah 2 kali reject di area demand yang menandakan demand ini cukup kuat pada PYFA. Dan juga secara trendline yang sudah di breakout, harusnya PYFA akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Oke, nah dengan itu boleh kita buatkan trading plan-nya karena secara teknikal dan juga secara broker summary belum kita cek ya, sorry. Karena secara teknikal sangat bagus, secara broker summary-nya juga di hari Kamis ada inflow ya atau akum. 1-2 minggu terakhir juga masih akumulasi, jadi harusnya PYFA masih akan bergerak naik karena pada saat bergerak sideways di sini, digunakan bandar sebagai cara untuk akumulasi di area yang tidak terlalu lebar. Jadi bandar akumulasi di area sideways-nya dan kemungkinan untuk memperbanyak barang dibuatkan pergerakan seperti ini dan akhirnya nanti bisa di mark up lagi ke atas. Oke, jadi untuk PYFA sangat menarik karena selama bergerak sideways atau bergerak naik turun di sini di dalam range area ada akumulasi dari bandarnya. Oke, jadi harusnya PYFA akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Nah, dengan ini boleh kita buatkan trading plan-nya. Kita hitung dulu untuk risk reward ratio pada PYFA. Average pembelian saya buatkan di 228, di 228. Lalu untuk stop loss di 210 atau di bawah area demand-nya. Target 1 di 246. Dengan ini kita akan mendapatkan risk reward ratio 1:1, potensi profit dan loss di angka 7,89%. Jika target kedua tercapai di 256, kita akan mendapatkan profit sampai di angka 12,28%. Jadi trading plan pada PYFA ini sangat menarik. Oke, ini akan saya buatkan
trading plan atau area pembelian kita pada PYFA. Jadi kita buy and weakness juga ya, sama seperti BCP yang tadi, kita beli di area bawah karena masih ada potensi PYFA akan turun dulu ke arah demand sekali lagi dan bergerak naik. Oke, saya buatkan area pembelian kita di angka 222 sampai ke 236. Target sesuai chart ya, 246, target 1, target 2, 256, stop loss di 210. Oke, jadi view saya pada PYFA masih akan turun sedikit lagi ya, turun ke area demand. Minimal dia masuk ke area pembelian, turun ke area demand, dan bergerak naik ke target kita. Nah, maka dari itu boleh dicicil untuk PYFA, cicil di area beli kita di angka 222 sampai 236 dan jangan all in di satu harga ya. Ingat, harus cicil supaya kalian bisa mendapatkan average terbaik pada PYFA ini. Dan juga pantau area demand. Jika demand sudah valid di breakdown dengan close candle ya, close candle di bawah area demand, maka potensi kita cut loss akan sangat besar karena jika breakdown demand maka PYFA akan lanjut bergerak turun. Jadi tetap pantau area demand, jika di breakdown maka pantau area stop loss, jika hit harus cut loss, tetapi jika belum boleh hold PYFA sampai ke target kita. Tapi berdasarkan analisa yang tadi, harusnya PYFA akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jangan lupa join ke Premium supaya kita bisa cuan bareng di sana dan kalian juga bisa lebih intensif berinteraksi dengan saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.